Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam mesbah doa Rabu malam ini. Tuhan senantiasa melindungi kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah yang menyinari kita senantiasa. Kita awali kebaktian ini dengan memuji, Engkaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kita akan menaikkan doa-doa kita pada malam hari ini. Pokok doa kita malam hari ini adalah yang pertama, untuk diri kita sendiri, pergumulan pribadi, dan kita harus mohon ampun atas kesalahan yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah mengenai gereja Agape. Kita doakan untuk jemaat kita doakan juga untuk hamba Tuhan dan juga para majelis. Yang terakhir, kita akan berdoa untuk kondisi bangsa negara Indonesia saat ini, di mana kondisi perekonomian sedang tidak menentu dan juga masalah penanganan pandemi COVID-19. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat, kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Kiranya lagu ini senantiasa mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi itu untuk kebaikan kita semua.
kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdoa atas pergumulan kita pribadi, dan juga kita mohon ampun atas dosa kesalahan yang kita lakukan. Mari kita berdoa secara pribadi, memohon Tuhan agar memberikan kelegaan buat kita. Kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa supaya kita tetap dapat bersatu di dalam melayani Tuhan. Kita juga berdoa agar kita dapat saling menguatkan sehingga iman kita boleh terus bertumbuh. Berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun yang sedang berbeban berat. Kita doakan untuk para hamba Tuhan di gereja kita dan juga para majelis, sehingga mereka boleh senantiasa kompak bersehati di dalam memimpin gereja ini. Mari kita berdoa. Yang terakhir, kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia, di mana ekonomi pada saat ini dalam kondisi yang tidak menentu. Kita berdoa juga untuk masalah penanganan pandemi COVID-19. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa negara kita ini, agar Tuhan memberikan hikmat bijaksana di dalam mengatur negara Indonesia ini. Mari kita berdoa. Demikianlah Tuhan, kami sudah menaikkan doa-doa kami. Kiranya kehendak-Mu saja yang jadi atas kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan
yang akan dibawakan oleh Pendeta Simon Stevi. Kita rindu akan firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita sehari-hari. Marilah kita menyanyikan lagu Firman-Mu ku pegang selalu. Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita berdoa untuk mendengarkan sebagian sabda Tuhan. Berikan kami hikmat dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami terbekali untuk menghadapi tantangan yang penuh kesulitan, sehingga kami dapat berharap kepadamu dan tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya akan membacakan Mazmur nomor 130 yang menjadi teks untuk satu pokok pikiran tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, apa yang ingin kita pikirkan tentang pengharapan yang tidak mengecewakan? Ditengarai bahwa Mazmur ini adalah bagian dari beberapa Mazmur yang dinaikkan oleh Daud. Sebut saja di nomor 6, 32, 38, 51, dan juga 143. Dan 130 ini menjadi satu nyanyian ziarah ketika orang-orang Israel itu ingin menghadap Tuhan di Yerusalem ke Bait Allah. Maka si pemazmur itu menggarisbawahi, kalau Tuhan mengingat-ingat akan apa yang namanya keberdosaan sang pemazmur, maka tidak ada yang bisa bertahan di hadapannya. Dengan kata lain, ketika dia menggarisbawahi
perihal doa untuk sebuah belas kasihan Tuhan, ini sebenarnya menjadi sebuah dasar bagi asuransi atau jaminan yang Tuhan janjikan. Dan apa yang kita bisa dapatkan dari asuransi Tuhan tentang pengampunan itu sendiri? Dia menggarisbawahi dalam bagian ini, khususnya di ayat yang keempat, tetapi padamu ada pengampunan. Dan ini yang barangkali menjadi sebuah pemahaman pemazmur, mengapa dia masih mau menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan 8, ya, bahwa Tuhan itu punya kasih setia. Dan menariknya Ibu Bapak, bahwa kasih setia itu sebenarnya adalah akar dari perjanjian Tuhan kepada umatnya Israel. Yaitu satu cinta yang tidak akan pernah gagal, chesed. Dan dari akar kata itulah kita mendapatkan pengertian yang karena kasihnya tidak pernah gagal, maka dia mengatakan dia akan menebus kita. Dia akan membebaskan kita. Dan ketika dikatakan dengan membebaskan melalui tebusan, maka kita menjadi sadar bahwa ini adalah satu nubuatan yang kelak bahwa Yesus sebagai tebusan saudara dan saya, dia kelak mati dan bangkit untuk menjadi nyata bahwa jaminan tentang keselamatan, jaminan untuk mendapatkan kembali lagi sebuah pengharapan menjadi nyata, bukan isapan jempol. Apa yang kita boleh garis bawahi di sini ketika dari disebutkan tadi dari lubang yang dalam, yaitu jurang yang tak terukur dalamnya. Namun dia mendengar. Padahal si pemazmur mengakui bahwa dia itu pendosa. Khususnya kalau kita perhatikan di pasal 32 atau nomor 32 Mazmur dan juga nomor 51. Dan bagian itu jelas sekali. Sebut saja yang nomor 32. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi berbahagia atau mempunyai sebuah pengharapan untuk keluar dari kesulitan itu semata adalah karena Tuhan mengampuni dosa. Sehingga engkau dan saya boleh tidak lagi hidup di dalam perasaan-perasaan bahwa kami pernah melanggar dan Tuhan pasti menghukum. Oleh karena kasih setianya, kita diampuni. Oleh karena kasih setianya, engkau dan saya juga kembali mempunyai pengharapan. Saya tetap teringat akan ide daripada seorang yang namanya Helen Keller. Saya sering mengutip dia karena mengagumkan tokoh ini. Orang yang lahir tidak cacat, diizinkan cacat, tetapi tidak berdiam diri dalam kecacatan. Justru dia berkarya supaya orang yang cacat seperti dia tidak perlu hidup di dalam ketakutan, tetapi hidup di dalam pengharapan. Sebut saja dia menggarisbawahi satu pengertian seperti ini. Ya, di dalam teksnya. Walaupun dunia itu penuh dengan penderitaan, kata Helen Keller. Tapi juga di dalam dunia itu penuh dengan kemenangan atas penderitaan. Kenapa dia bisa menggarisbawahi seperti itu? Karena dia mau mengatakan, kalau penderitaan itu adalah keniscayaan yang tak terhindarkan, sudah jangan mengeluh, hadapi saja. Lalu bagaimana menghadapinya? Maka dia pernah dibantu oleh seorang yang bernama Anna Sullivan, dan lewat dialah dia menjadi sosok yang terkenal di dunia. Dia memproduk huruf Braille yang membuat orang buta bisa membaca. Saudara-saudara, orang yang mempunyai sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan, barangkali itu yang disebut dengan satu ketahanan, ya, yang disebut dengan resilience. Apa resilience itu?
Sebenarnya itu adalah ide seperti sebuah pegas atau per yang satu waktu dia harus menahan beban, dia seakan-akan turun ke bawah, tapi karena daya lenturnya atau lentingnya luar biasa, dia tidak patah tapi dia naik lagi dan membuat orang yang ada di dalam beban itu yang sebut saja kalau dia adalah mobil dengan pegas yang baik, maka meskipun tekanan yang luar biasa, hantaman karena menabrak lubang dan seterusnya, orang yang di dalamnya tidak merasakan kejutan yang luar biasa karena pegasnya itu yang luar biasa, sehingga dia seperti tidak mengalami apapun. Ketika pemazmur mengingatkan kembali tentang Tuhan yang setia, dia berharap nanti di Yerusalem berjumpa Tuhan di bait-Nya, Tuhan itu akan mengampuni. Tuhan itu mengulang kembali untuk mengajak umat-Nya, mari bersama, karena aku ingin membebaskan dari segala pelanggaran dan salah. Dan barangkali bagian inilah yang akan membuat saudara dan saya akan menjadi orang yang terus-menerus menaruh harap. Kenapa? Karena dikatakan engkau dan saya percaya kepada Dia. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-7 dan 8 ketika dikatakan berharaplah kepada Tuhan hai Israel, ibu bapa dan saudara sekalian, nantikanlah Tuhan seperti penjaga yang menantikan pagi. Tepatnya seperti para pengawal mengharapkan pagi. Diulang, lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi. Barangkali dia ngantuk, barangkali dia takut dan seterusnya. Tapi dia yakin matahari itu akan terbit. Berarti tugas selesai. Engkau dan saya juga sama hari ini. Mungkin kita terbeban karena beban berat dengan COVID lagi yang sudah ada tanda-tanda kita pun sedang membuat vaksin dan seterusnya. Dan kalau itu ada, barangkali kita lebih nyaman. Padahal itu semua adalah seperti perputaran masalah di dalam dunia ini. Nanti dia di atas, nanti dia turun, nanti dia naik lagi dan seterusnya. Justru ketika engkau dan saya mampu menghadapi segala kesulitan-kesulitan dengan menaruh harap, yaitu percaya kepada Dia yang mengampuni, yang berbelas kasih, yang punya kasih setia, maka pengharapan itu tidak sia-sia. Saya meyakini ibu bapak juga adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Hampir tidak ada sentuhan pendeta atau majelis dan lain sebagainya untuk memfasilitasi keperluan saudara untuk bertumbuh dalam iman. Saudara-saudara mencari semua sumber untuk bertahan. Justru ini menjadi introspeksi kita semua. Bahwa jangan-jangan memang gereja dalam artian gedung, tradisi dan seterusnya bukan pegangan untuk menaruh pengharapan. Tapi Kristus yang mati dan bangkit untuk mengampuni dosa, Dialah yang memberikan kelegaan kepada kita, yang kembali memunculkan sukacita dan pengharapan seperti pengawal yang mengharapkan pagi. Kenapa dia harus mengharapkan pagi? Tugas dia selesai. Beban yang menekan dia selesai. Dan dia akan menjadi ringan lagi. Bukankah itu yang kita rindukan? Biarlah kita tetap percaya kepada Dia yang kembali memberikan jaminan, kembali memberikan penguatan dan penghiburan. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Malah sering kita yang meninggalkan Dia dengan hidup sesuka-suka seperti pada masa pandemi. Jangan-jangan kita tidak lagi membaca firman-Nya, tidak lagi berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendoakan orang lain, tidak memberikan hal yang sepatutnya kita salurkan. Kembalilah sebagaimana mestinya, karena engkau dan saya ada semata karena anugerah-Nya. Biarlah Tuhan menolong saudara seperti Dia sudah menolong siapapun, termasuk saya. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan seru doa kita, karena di dalamnya kita punya keyakinan atau iman. Dia adalah pembebas, Dia adalah penebus, Dia yang memberikan pengganti sehingga engkau dan saya tidak
perlu memikul beban yang berujung kepada maut. Tetapi ketika engkau dibebaskan dari maut, biarlah hidupmu boleh menjadi berkat buat orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya engkau berkenan dengan pergumulan kami, perenungan kami. Kami menjadi sadar bahwa Mazmur ini menolong kami, bahwa sesungguhnya kami tidak patut memohon, meskipun Engkau tetap mendengar dari jurang maut yang dalam. Kami sebagai pendosa, tetap Engkau mau mendengar, bahkan menjawab seru kami. Itu semata karena kasih setiamu yang tidak berubah. Kiranya Engkau bermurah hati sekali lagi kepada kami, dan kami boleh menjalani panggilan hidup yang menyenangkan hati Engkau, yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami ingin menjadi orang yang diampuni kesalahannya, dosanya, yang tidak diingat-ingat lagi segala pelanggaran, karena kami tidak lagi ingin mempunyai jiwa sebagai orang yang suka menipu. Sebaliknya, jiwa kami diperbaharui dengan roh yang kuat, yaitu Tuhan sendiri yang memberikan jaminan selaku penebus untuk membebaskan kami dari jerat dosa ini. Kiranya Engkau berkenan menyertai dan menolong. Dan campur tangan-Mu nyata, kami tetap menitipkan untuk Ibu Mary Lesmana. Jamahlah dia ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong. Dan biarlah Engkau juga campur tangan untuk urusan-urusan kami di kemajelisan dan juga di tengah jemaat yang merindukan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Kiranya Tuhan sertai dan tolong. Engkau jugalah yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami mohon. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah doa malam pada hari ini. Kita mengucapkan syukur atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kita semua. Bapa, terima kasih.